dengan Mbak Meli. Oh, dengan Mbak Meli. Bagaimana kamu ini? Tadi saya pernah melihat kamu duduk di bawah pohon taman sekolah sebelum kamu di sini. Lagi berjadwal apa itu? Abis saya baik Bu. Oh, tadi saya lagi baca novel fiksi psikologis. Ceritanya tentang cara memahami karakter orang lain. Seru banget sampai tidak terasa sudah jam istirahat. Wah, menarik sekali. Tapi memang dari dulu senang mengamati karakter orang lain ya. Saya ingat waktu kamu jadi panitia acara sekolah, kamu sangat pintar menempatkan teman-teman dengan posisi yang pas. Iya Bu, saya senang melihat bagaimana orang bekerja dengan kepribadiannya. Nah, Mbak Meli, sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan kamu merasa nyaman. Apakah kamu sudah tahu apa yang akan kita lakukan dalam sesi konseling ini? Kalau sebelumnya saya mau curhat soal bingung pilih jurusan. Tepat sekali, namun lebih dari sekadar curhat. Konseling ini merupakan proses bantuan profesional supaya kita bisa mengolah data tentang diri kamu secara rasional. Saya ingin kamu tahu bahwa di sini ada asas kerahasiaan, yaitu bahwa yang kamu ucapkan akan menjadi rahasia dan lain. Dan juga ada asas keterbukaan, di mana kamu akan cerita lebih terbuka tentang permasalahan yang kamu alami. Pertemuan kita akan berlangsung sekitar 15 sampai 30 menit. Jika nanti kita butuh waktu lebih untuk analisis data yang lebih dalam, kita akan jadwalkan pertemuan kedua. Bagaimana Mbak Meli, apakah kamu setuju dengan aturan mainnya? Iya Bu, saya setuju. Saya memang butuh waktu memang untuk membahas ini. Baik, mari kita bedah satu persatu. Apa yang membuat kamu terlihat bimbang hari ini? Begini Bu, sebentar lagi saya pengisian jalur prestasi. Saya ingin masuk ke psikologi karena saya dari orang dan teman-teman insiden. Tapi ibu saya bersikeras saya masuk akuntansi. Kata ibu kalau perempuan itu bagusnya kerja di kantor yang pasti. Saya mengerti perasaanmu hari ini. Sekarang mari kita melihat datanya. Nilai ekonomi matematika kamu sebenarnya bagus, rata-rata 88. Tapi nilai sosiologi dan bahasa Inggrismu mencapai 94. Benar Bu, matematika saya bisa, tapi jujur saya merasa kering kalau hanya menghitung angka terus. Saya lebih merasa hidup kalau belajar tentang perilaku sosial dan atau diskusi di kelas sosiologi. Lalu hasil tes bakat kamu menunjukkan skor sosial dan investigatif yang sangat tinggi. Kamu tipe orang yang senang memecahkan masalah melalui interaksi manusia. Jika kita merangkum, kamu mempunyai kemampuan akademik yang merata, baik di rangka maupun dan sosial. Tapi secara minat, emosional, dan bakat alami, kamu lebih condong ke arah humaniora. Masalahnya bukan karena kamu tidak mampu di akuntansi, tapi karena hati kamu ada di psikologi. Betul? Tepat sekali Bu, saya takut kalau saya pilih akuntansi nanti saya tidak punya semangat untuk menyelesaikan kuliahnya. Berdasarkan analisis tadi, diagnosis saya adalah kamu mengalami konflik intrapersonal akibat tekanan eksternal. Ada jarak antara siapa kamu merasa bersalah jika menolak
Tapi kamu juga merasa tidak jujur pada diri kamu sendiri. Mbak Meli, mari kita berrefleksi secara logis. Jika kamu tetap mengambil akuntansi hanya untuk menyenangkan ibu, kemungkinan kamu akan menjadi mahasiswa yang stres dan mungkin kinerjamu tidak maksimal karena kamu tidak menikmatinya. Namun, jika kamu berlangsung mengambil psikologi tanpa memberikan penjelasan yang kuat kepada ibu, hubungannya kalian akan merenggang. Rekomendasi saya, jangan hanya melihat psikologi sebagai jurusan curhat. Mari kita gunakan data pekerjaan. Tahukah kamu bahwa dalam psikologi ada juga psikologi industri dan administrasi? Di sana kamu bisa bekerja di kantor, mengurusi SDM, tapi tetap dengan menggunakan psikologi. Tapi ini adalah titik tengah antara keinginan ibu kamu dengan minat kamu di psikologi. Oh, jadi ada bagian psikologi yang kerjanya di perusahaan juga, ya Bu. Saya pikir cuma di rumah sakit. Sangat luas, Mbak. Tugasmu sekarang, saya ingin kamu riset tentang profesi HRD. Cari tahu beberapa kunci mereka dan bagaimana peluang kerjanya. Tunjukkan data ini kepada ibumu. Minggu depan, sebagai bukti bahwa psikologi itu punya masa depan yang sangat mapan secara ekonomi. Minggu depan kita bertemu lagi ya, bahwa hasil risetmu tentang profesi HRD. Kita akan berlatih bagaimana cara membicarakannya kepada ibumu secara langsung, namun penuh data agar beliau yakin dengan pilihanmu. Baik Bu, saya akan cari datanya malam ini. Saya jadi masa punya argumen yang kuat, bukan cuma sekedar saya pengen. Bagus sekali. Kamu terlihat lebih lega sekarang. Ada yang lagi yang ingin kamu tanyakan? Tidak aja Bu, perasaan yang saya jauh lebih lega. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan supaya tidak hanya sekadar membantah ibu, tapi memberi pengertian. Saya bangga dengan cara kamu berpikir. Sampai bertemu minggu depan lagi ya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih banyak Bu. Saya